Terima kasih MG Listeners, masih bersama saya Abdi Azhar Sahid di Inspiring Around, Never Get Tired of Inspiring. Nah MG Listeners, pemerintah sudah mulai membuka sejumlah objek wisata di Indonesia, di mana pembukaan ini dilakukan secara bertahap dan juga tetap harus mematuhi dan mentaati protokol kesehatan secara ketat. Jadi mungkin udah kebayang ya, weekend ini atau akhir pekan ini udah mau catat mau pergi kemana, udah mulai cari-cari ya tempat-tempat wisata yang udah mulai buka. Dan buat kalian semua untuk mengisi akhir pekan besok nih, nah kalau ingin mampir atau singgah ke kota Kembang atau kota Bandung, Jawa Barat, ini adalah salah satu lokasi wisata yang cukup menarik. Jadi selain Anda semua bisa menikmati suasana kota Bandung yang adem, yang asri, teman-teman juga bisa mengenali budaya tanah Pasundan. Saya kasih tahu saja, langsung saja nama lokasinya ini Saung Angklung Ujo. Nah, sudah terhubung bersama kami ada Kang Taufik Hidayat Ujo, ini Direktur Utama PT Saung Angklung Ujo atau PT SAU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Taufik. Waalaikumsalam, Kang Abdi. Kumaha damang, Kang? Alhamdulillah, saya Kang. Alhamdulillah. Kang Taufik udah kelar main bulu tangkis nih atau udah nggak main? Sudah nggak main bulu tangkis, sekarang main angklung aja. Sekarang main angklung aja. Keren. Oke. Punten Kang, ini jadi Saung Angklung Ujo ini sudah mulai dibuka ya? Tanggal berapa nih rencana pembukaannya? Sudah mulai dibuka dari hampir 3 minggu yang lalu. Oke, sudah 3 minggu yang lalu buka. Tapi sebelum kita ngomong lebih dalam nih tentang pembukaan Saung Ujo, mungkin kita mau mengenalkan dulu nih Saung Angklung Ujo ini ke pendengar kita yang ada di seluruh Indonesia. Kang, jadi sejak kapan nih Saung Angklung Ujo ini ada di kota Bandung, Kang? Mungkin boleh diceritakan sejarahnya, awal berdirinya kapan dan perjalanannya seperti apa? Di Bandung awalnya memang terlahir ya, 1966, itu buah kecintaan ibu sama Bapak Ujo Malagena dan kami anak-anaknya ya. Tapi dulu Saung Angklung Ujo itu rumah kecil yang tidak punya lahan parkir dan susah dijangkau. Jadi kalau mau ke Saung Angklung itu orang harus jalan kaki 500 meter karena disebutnya Kabupaten Bandung. Iya. Dan alhamdulillah karena keuletan Pak Ujo ya. Ujo itu singkatan apa tuh? Ulet, disiplin, jujur dan optimis. Wah. Ya, jadi mantap. dengan segala keterbatasan fasilitas, tapi almarhum Pak Ujo itu selalu dengan masifnya mensiarkan tentang Saung Angklung. Sepulang beliau mengajar, membagi-bagikan kartu nama ke kota-kota yang ada turis berkumpul, ke hotel-hotel. Datanglah ke tempat kami Saung Angklung. Yeah. Di sana ada seni tradisional angklung yang dimainkan oleh anak-anak secara lumrah. Nah dulu tuh hanya 1-2 orang yang datang dan alhamdulillah tahun 80-an sudah mulai 200 orang per hari, tapi rata-rata bule. Bukan rata-rata lah, 95% bule. Wisatawan gitu. Asing ya dulu yang lebih banyak ya yang datang gitu. Tahun 80-an ya, kalau ada orang lokal itu karena nganter orang asingnya saja. Gitu. Kemudian tahun berapa? Tahun 98 kehilangan kita. Semua turis asing nggak bisa masuk lagi karena waktu itu ada banyak kerusuhan ya kan. Presiden Soeharto dilengsarkan, banyak huru-hara di sana sini, jadi turis bule itu nggak masuk. Sampai akhirnya sampai tahun 2000 saya bermain dengan para artis ya, termasuk Sherina, Titi DJ, para diva dan lain-lain, dan masuk di Java Jazz. Dan alhamdulillah mulai meningkat lagi sampai dengan kemarin sebelum pandemi ini hampir bisa 2.000 orang per hari. Tempat tunjukan kita yang dulu Saung Angklung ini rumah kecil yang muatnya paling banyak 10 orang. Dan gitu, sekarang sudah besar ya, udah kawasannya udah gede banget. Saya terakhir itu kalau nggak salah ke SAU ini tahun 2015, udah 6 tahun yang lalu, sampai sekarang belum lagi ke sana. Pasti udah banyak perubahan ya? Ya, alhamdulillah harus terus berubah ya, kita nggak berubah. Baik, Kang Taufik, ini Saung Angklung Ujo ini kan lahir dari kecintaan orang tua Kang Taufik, yaitu seniman angklung Mang Ujo dan Sumiati. Nah mungkin bisa Kang Taufik ceritakan apa semangat Mang Ujo awalnya sehingga kemudian mendirikan Saung Angklung Ujo ini, Kang Taufik? Ya, Pak Ujo dan Ibu itu seorang guru. Tentu dia mencintai anak-anak dan pendidikan. Pak Ujo dan Ibu juga dulu adalah seniman.
beliau mencintai seni tradisional. Mhm. Pak Ujo dan Ibu juga pecinta alam dan lingkungan. Nah, beliau ingin memadukan semuanya. Jadi anak-anak dengan pendidikan seni tradisional dan alam itu menjadi sebuah harmoni. Nah, itu cita-cita besarnya ya, sehingga memang beliau dengan tanpa berpikir bisnis waktu itu, tamu hanya 1 orang, 2 orang, 3 orang, tapi sangat istiqomah ya, atau sangat komitmen. Sehingga beberapa tahun setelah beliau mengecap diri bahwa rumah kecil ini sama Angklung Ujo, akhirnya menjadi sebuah destinasi yang banyak tamu asing datang. Itu kira-kira. Oke. Jadi dari awal memang kecintaan terhadap angklung ini, kemudian dibangunlah Saung Angklung Ujo ini yang masih bertahan dan juga berdiri sampai saat ini, dan juga dikelola oleh Kang Taufik sendiri ya. Nah, mungkin kesenian Sunda apa saja Kang yang ada di sini atraksinya, selain apakah hanya fokus di angklung aja atau ada kesenian-kesenian Sunda lain juga yang ditampilkan? Ya, jadi tadi Pak Ujo itu cita tentang pendidikan, bukan hanya angklungnya saja. Jadi bagaimana angklung itu menjadi media pendidikan yang paling bagus. Kemudian juga cinta lingkungan. Nah, jadi kita sebenarnya ada 10 berkeluarga kan. Jadi Pak Ujo itu punya anak itu 10, saya nomor 9. Nah, dulu justru barangkali Pak Ujo dan Ibu membuat kami bersepuluh ini untuk membuat tim kecil angklung dulu yang gratisan gitu ya. Udah di ini ya, udah diatur ya. Udah gitu dirancang, ya. ya, udah dirancang. Jadi kalau angklung itu kan dimainkannya tidak bisa sendiri, tapi harus banyak kan pada zaman itu. Iya, angklung betul. itu punya unsur 5M, mudah, murah, pendidik, menarik, massal. Nah, ini masalahnya itu awalnya dari keluarga, gitu Kak. Jadi memulainya adalah mendidik kami untuk menjadi para seniman-seniman yang gratisan tetapi berkualitas. Gitu. Oke. Seniman-senimannya ada di sana juga ya? Betul. Oke, total ada berapa, Kang? Siapa aja dan dari mana? Ada berapa orang seniman yang ada di sana, dari mana asalnya, dan total ada berapa? Ya, awalnya kan kami keluarga ya. Sekarang ini menjadi seniman-seniman itu yang terdaftar kemarin di tahun 2019 itu lebih dari 400 orang senimannya saja. Jadi 400 orang? Ya, dan itu bukan hanya angklung, tapi ada tari-tarian, ada pencaksilat, ada wayang golek. Gitu. Ini bukan hanya angklung. Nah, ada juga pengrajin. Pengrajin juga kita bisa sebut seniman. Karena dia bikin angklung itu tidak sekedar bentuk ya, tapi dia harus membuat suara yang memang benar-benar tune-nya itu betul, baik, sehingga angklung bisa dimainkan secara kolaborasi dengan berbagai macam kesenian modern ya, seperti. Jadi senimannya juga membuat angklungnya sendiri gitu ya Kang di sana ya? Angklungnya dibuat sendiri? Betul. Jadi mulanya Pak Ujo berguru di Pak Daeng Sudigna ya. Kemudian Pak Ujo juga menjadi banyak muridnya, dan muridnya juga menjadi banyak murid-muridnya. Gitu. Oke, jadi dari 400 itu ada senimannya juga, ada yang mainin angklung juga, yang buatin juga. Nah, kalau yang melatih kalau 400 itu kurang lebih pemain angklung yang setiap penari yang di sini yang setiap hari main pertunjukan. Kalau dengan pengrajin lebih lagi. Jadi kita kurang lebih yang langsung tidak langsung itu hampir 1.000 orang ya yang terlibat ekosistem angklung. Wow, 1.000 ya, lebih banyak lagi karena satu paketnya ada penarinya juga ternyata ya? Ya betul, ada pesilat dan lain-lain. Baik, oke, ada penari, ada pesilat, ada pemain angklung, ada pengrajin. Ngomong-ngomong, yang melatih ini siapa nih Kang? Yang pasti ada pelatihannya gitu kan? Atau emang benar-benar mereka seniman profesional yang udah langsung join di Angklung Ujo atau seperti apa? Pelatihnya itu ini sebenarnya sangat alami sekali ya. Itu biasanya para seniornya. Jadi ketika mereka waktu kecil di sini dilatih sama kita keluarga, ada juga orang lain awalnya yang melatih. Nah, tiba-tiba ketika beliau umurnya sudah lebih dewasa, dia melatih adik-adiknya, dia melatih anak-anaknya. Jadi turun-temurun lebih ke sana gitu. Oke, jadi secara turun-temurun. Banyak yang tidak diambil dari luar, tapi tumbuh dari dalam yang regenerasi.
Regenerasi, oke. Ini penting ya untuk sebuah kebudayaan, sebuah tradisi ini harus diwariskan secara turun-temurun agar tidak putus di satu generasi tertentu untuk terus dilestarikan begitu ya Kang ya. Ini semuanya Betul, benar-benar betul. keluarga atau mungkin ada kerabat atau dari mana? Ya, seperti misalkan awalnya adalah keluarga ya, anak-anak Pak Ujo, kemudian keluarga dari Pak Ujo dan Ibu, kemudian tetangga-tetangga terdekat. Nah, disitulah jadi terus-terusan. Jadi itu yang disebut budaya kan. Jadi budaya itu adalah sebuah aktivitas yang sudah teruji gitu dengan waktu, bahwa di situ kita ini bukan hanya sekedar sebuah bisnis, tapi budaya. Bagaimana masyarakat di sini gitu ada hampir ribuan orang terlibat untuk bisa memelihara seni tradisional ini, dan mereka terdidik ya. Artinya ketika terlibat di saung, anak-anak itu nantinya bukan hanya pandai mainkan angklung, tapi dia kecerdasannya bertambah, kepedeannya juga bertambah, sehingga mereka bisa menjadi orang-orang bisa mandiri ke depan. Jadi tidak hanya mengasah bakat tapi juga mengasah kepercayaan diri, tumbuh kembang anak gitu ya, untuk kemudian sama-sama belajar dan pasti memiliki soft skill ya begitu ya, untuk bisa punya kesenian tersendiri khususnya khas Sunda. Oke, Kang Taufik tadi sudah diceritakan juga dikit kalau dulu tahun 80-an ya banyak turis asing yang datang untuk belajar dan juga mengenal budaya Sunda di Saung Angklung Ujo ini. Mungkin bisa dikatakan berarti sudah cukup mendunia ya Kang ya, untuk nama Saung Angklung Ujo ini gaungnya sudah cukup dikenal oleh turis-turis asing, mungkin mereka juga sempat membawa ke sana gitu untuk angklungnya. Bisa diceritakan lagi Kang detailnya gitu, nama Saung Angklung Ujo ini sudah melebar kemana aja nih sayapnya nih? Ke negara mana saja mungkin? Saya pernah satu ketika di tahun 90-an saya berangkat ke Belanda ya. Ketika di airport, Schiphol nama airportnya. Kemudian kita pakai kaos tulisan bergambar angklung. Ada satu di airport itu satu shop parfum. Hey Ujo, dia teriak-teriak gitu ketika kita ada di bandara itu. Yeah. Mereka menyebut angklung itu Ujo gitu. Itu satu surprise sekali. Jadi orang-orang Belanda terutama sudah banyak tahu tentang Ujo. Nah, jadi yang banyak tahu tentang Saung Angklung Ujo itu internasional, terutama Belanda dan Jerman ya. Kemudian sekarang ini Amerika. Tetapi kalau bicara masalah pernah pertunjukan kemana saja, ya saya kira kita bahkan sampai sudah ke kutub ke Gurun Sahara kita sudah ke. Jadi 5 benua kita sudah jelajahi ya. Dan bukan hanya pertunjukannya, kemudian juga alat-alatnya. Gitu kan. Jadi tetapi yang paling dikenal itu kita di Belanda. Karena Belanda itu ya? Indonesia itu sebagai sebagai tanah air kedua mereka. Katanya kalau para orang tuanya. Baik gitu ya. Jadi karena dengan pakai angklung tadi gitu ya, mereka langsung manggilnya Ujo gitu karena udah cukup terkenal di sana. Padahal gambar kaos kita angklung. Angklung. Ya mungkin mereka lebih kenalnya dengan sebutan Saung Angklung Ujo, jadi mereka lihat gambar itu langsung kepikiran Ujo gitu ya. Oke Kang Taufik, ini perbincangan kita semakin seru tapi kita harus tahan dulu karena kita harus jeda terlebih dahulu. Nah, MG listeners, pandemi ini masih terjadi namun kebijakan pelonggaran di berbagai sektor mulai diterapkan. Bagaimana Saung Angklung Ujo menyiapkan ini dan juga kembali bangkit? Jangan kemana-mana, kita akan membahasnya. Stay tuned on Inspiring Around, Never Get Tired of Inspiring. MG Radio Network. More than just news. Masih bersama saya Abdi Azwar Sahi, MG listeners, dan juga masih bersama kami juga ada Kang Taufik Hidayat Ujo, Direktur Utama PT Saung Angklung Ujo. Halo Kang, masih tersambung ya Kang ya? Masih Kang Abi. Oke, siap Kang Taufik. Tadi sama-sama sudah dibahas tentang sejarah terbangunnya Saung Angklung Ujo, bagaimana usahanya dari awal membangun Saung Angklung Ujo untuk memperkenalkan kebudayaan Sunda tidak hanya di dalam negeri tapi juga sudah menggaung hingga ke mancanegara. Nah, saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Namun kondisi ini kita harapkan semoga semakin membaik ya, hingga pemerintah juga kemudian saat ini juga sudah mulai membuka sejumlah objek wisata termasuk Saung Angklung Ujo. Bagaimana Kang Taufik mempersiapkannya untuk pembukaan ini? Kalau tadi sempat dibilang sudah 3 minggu ya Kang ya, ini pembukaan berjalan. Bagaimana Kang persiapannya? Persiapan kita benar-benar pakai protokol kesehatan ya. Kita yang pertama
sudah juga mengantongi sertifikat THSE, Clean, Health, Safe, and Environment. Ya. Itu sebuah sertifikat yang menyatakan bahwa tempat ini sudah safe, clean, dan lain-lain ya. Betul. Jadi angklung pun disemprot, tempat duduk disemprot. Jadi tempat-tempat ini sudah kita jaga keamanannya supaya tidak menjadi penularan untuk yang sentra COVID, ya. penularan. Gitu. Betul. Yang kedua, kemudian kita juga tamu diwajibkan juga memakai protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, Yeah. cuci tangan. Nah, sama lah dengan mall-mall juga kita pakai QR code ya. Oke. Jadi QR code itu kan mungkin sudah pada tahu semua ya. Kalau Yeah. QR code itu ada kode-kode warna ya, dari mulai hijau, kuning, merah, hitam. Nah, ini semua yang dimintakan oleh pemerintah untuk bisa menjaga itu kita lakukan. Iya. Udah dipenuhi semua gitu ya syarat-syarat dari Sudah dipenuhi semua. protokol kesehatan di masa pandemi untuk tempat-tempat wisata. Nah, pasti sebelum mempersiapkan juga dari Saung Angklung Ujo pasti sempat menjalani masa uji coba. Kalau tidak salah di Ya. bulan September lalu ya Kang ya. Nah, Betul, dari ya. masa uji coba itu apa evaluasi yang didapatkan Kang dari hasil asesmennya? Ya, yang pertama terus terang saja kami itu belum mendapat satu signifikan pengunjung ya. Maksudnya gini, yang pertama QR code itu tentu membatasi orang yang belum vaksin. Sementara anak yang umur 12 tahun atau nenek-nenek, kakek-kakek nggak bisa masuk. Jadi banyak keluarga yang balik lagi gitu kan, nggak jadi. Satu itu untuk masalah QR code. terkendala QR code ini maksudnya dari segi teknologi mungkin mereka tidak bawa handphone atau gimana Kang? Ada juga yang begitu. Oke, Ada tapi yang padahal tidak mereka bawa udah vaksin. handphone, ada yang nggak punya, Padahal mereka mungkin udah Ya. vaksin, tapi nggak bisa QR code. ada, yaitu jadi banyak sekali kendala. Yang pertama yang Oke, sudah oke. vaksin nggak bawa QR code, tapi dia bawa sertifikat itu boleh, gitu ya. Kemudian yang keluarga yang katakan ada 8 orang, 8 orang itu suami, istri dan beberapa anaknya dan kakek nenek yang belum divaksin. Nah itu kan jadi repot juga. Masa harus sebagian nonton, sebagian. Jadi mereka juga ada yang balik lagi. Tetapi alhamdulillah sekarang ada kelonggaran dari pemerintah. Sepanjang banyak keluarga dari situ yang sudah divaksin, maka anak umur di bawah 12 tahun pun, kakek nenek pun bisa masuk asal keluarganya sudah divaksin. Nah, jadi itu. Tetapi yang paling menjadi kendala bagi kami, kan Abi ya. Ya. Pengunjung ke kami itu mayoritas adalah anak-anak sekolah Anak-anak yang sekolah. Usia berapa tuh, Kang? Yang ada edukasi gitu ke situ. Nah, sama orang-orang bule. Justru itulah pasar kami yang 90% lebih belum bisa masuk. Itulah Oke. yang jadi kendala. Yang jadi kendala. Untuk anak-anak sekolahnya usia berapa nih Kang? Di bawah 12 tahun ya? Iya, ada yang begitu. Tapi maksudnya rombongan-rombongan anak sekolah, Kang. Oke. Misalkan ada 300, 500 gitu kan dari sekolah mana, bahkan dari Jawa, dari Lampung, dari mana-mana. Nah sekarang kan itu belum berjalan. Oke, jadi kalau mereka udah datang di lokasi terus nggak bisa masuk harus pulang gitu ya? Atau mereka mungkin ada Bukan, belum sekolah dengan mengadakan acara-acara tour study itu kan belum ada, Kang. Kan belum ada kan, tatap mukanya kan masih jarang. Iya. Itu. Nah itu kendala yang paling utamanya. Jadi segmen pasar kita adalah biasanya rombongan anak-anak yang dari sekolah-sekolah. Oke. Itu. Nah Bukan individualistik keluarga. dari tantangan itu apakah ada semacam inisiatif dari Saung Angklung Ujonya sendiri mungkin membuat semacam wisata virtual gitu. Jadi karena anak-anaknya banyak, oh kita virtual aja dulu gitu lewat Zoom atau lewat apa, ada nggak kayak gitu Kang? Ada kita lakukan ya. Kita lakukan itu. Tetapi ya kita kan bicara tentang mayoritas anak-anak di sini kan. Maksudnya gini, kalau virtual itu kita tidak banyak melibatkan anak-anak yang tadi jumlahnya 400 kan. Ya itu dan sulit juga kalau misalkan kita jajarin anak-anak sekitar di atas 50 orang kemudian virtual kamera gitu, itu juga roomnya nggak dapet. Tapi kita lakukan itu ya, hanya saja memang itu tidak terlalu
merubah sesuatu untuk kita di sini. Oke. Gitu, Kang. Jadi Nggak efektif ya, udah kebanyakan orangnya ya kalau virtual begitu ya. kalau virtual lah, ya kita bisa virtual ya dengan menyiasati berbagai teknologi, tapi yang menjadi masalah adalah kita belum bisa melibatkan banyak orang di sini. Belum bisa. Oke, Itu baik. sementara kami tuh ingin mereka para seniman yang masih cilik-cilik atau remaja ini aktif kembali kan itu ya kan ya. Jadi kalau ada rombongan ke sini itu kita jauh lebih happy gitu. Oke, baik. Nah, Kang Taufik ini sudah mulai di tahap uji coba juga bulan September lalu, kemudian sudah buka ya 3 minggu yang lalu. Ini ada penambahan pengunjung secara signifikan nggak, Kang, sampai saat ini? Belum signifikan. Karena tadi segmen pengunjung kita mayoritas adalah rombongan sekolah, rombongan anak-anak sekolah. Dan sekolah ini kan sekarang masih tetap mukanya masih banyak gak jelas menurut saya ya. Iya. Ada yang terluka, ada yang enggak. Jadi belum ada rombongan anak sekolah. Belum yang ada. kedua adalah bule-bule, turis-turis asing. Kan turis-turis asing kalau mau ke Indonesia ini atau ke luar negeri kemanapun banyak sekali aturan ya. Harus karantina berapa hari. Nah ini juga jadi belum ada turis asing pun gitu. Belum ada ya. Tapi Jadi, selama belum menunjukkan peningkatan ya, signifikan peningkatan. Oke, tapi Hanya selama keluarga-keluarga pembukaan 3 saja, minggu tapi ya. kemarin, Kang, sudah yang datang ke Saung Angklung Ujo dari mana saja dan sehari biasanya berapa kalau selama 3 minggu kemarin nih? Nah itu dia masih keluarga-keluarga aja kan. Keluarga-keluarga aja. Misalkan di weekend kan kalau keluarga rata-rata ya. Kalau dulu kita tidak ada sepi tamu. Mau weekend, mau weekday juga penuh terus. Penuh terus itu ya. bahkan pertunjukannya bukan cuma di tempat ya. Kita bisa di luar beberapa kali. Pernah dalam satu hari 8 kali pertunjukan. Wow. Di tempat 5 kali, pagi, siang, sore, malam. Sehari 45 kali di luar. show. Pernah 8 kali. Oh, 8 kali. Hari. Pernah ya. Oh, Nah, oke. sekarang sih alhamdulillah pertunjukan keluarnya mulai cukup Mulai bangkit. bagus ya. Mulai ada Hanya lagi saja ya. sekali lagi itu hanya melibatkan beberapa orang. Kita belum bisa melibatkan banyak orang yang Ya. sudah banyak standby dari kemarin-kemarin. Iya. Kita harapkan semoga dengan adanya pelonggaran-pelonggaran dari pemerintah ini sudah tempat wisata sudah mulai dibuka dan kita harapkan ya ini juga bisa berdampak tersendiri juga bagi Saung Angklung Ujo, banyak wisatawan lagi yang kembali berkunjung. Kang, kalau kita boleh bandingin nih kira-kira dulu sebelum pandemi COVID-19, setiap hari rata-rata yang datang ke Saung Angklung Ujo ini berapa orang? Ya itu tadi biasanya hampir di atas 1.000 per harinya. Di atas 1.000 sehari. Mau Ya, weekend, mau weekdays ya? Sekarang beberapa hari masih belum ada. Sama sekali nggak ada? Kecuali, beberapa hari masih belum ada. Kalaupun Sabtu Minggu juga di bawah 100 orang ya. Gitu. Ya itu karena keluarga individu gitu, bukan rombongan banyak. Oke. Tapi sempet lah ada kemarin 200, 300 ada. Ya kita harapkan ya semoga bisa kembali pulih ya Kang Taufik ya untuk kunjungan-kunjungan wisatawan, apalagi ini kan udah mau akhir pekan. Nah, mungkin MG listeners nih yang sudah mulai kangen atau tertarik bingung mau kemana nanti boleh langsung datang ke Bandung ya untuk akhir pekan ini. Kalau saya sendiri saya udah lama banget juga nih nggak ke Angklung Ujo, terakhir tuh 6 tahun yang lalu. ada penambahan apa nih Kang dari 6 tahun yang lalu saya ke sana sampai saat ini, ada atraksi apa nih Kang yang mungkin bisa menarik minat wisatawan nih, atau mungkin ada MG listeners yang pengen ke sana tapi bingung, ataupun ada atraksi apa lagi nih yang baru nih? Sebentar sebelum saya ngomong ada taman apa, berapa kali ke Saung Kang Abi nih? Kenapa? Sudah berapa kali ke Saung Angklungnya? Saya baru sekali itu di 2015. Dalam rangka apa Kang Abi? Dalam rangka waktu itu jadi delegasi Indonesia untuk Youth Velak. Jadi kayak perhimpunan pemuda dari Southeast Asia, dari beberapa negara, kita datang ke sana. Oke, berarti bukan keinginan Abi sendiri dong? Iya, bukan. Dalam rangka kegiatan itu, Kang. Tapi emang udah pengen ke sana dari dulu, cuma baru bisa ke sana. Saya kenapa cerita ini, saya pingin ngobrol. Saya pernah ketemu sama turis dari Amerika, tamu dari Amerika. Dia parlemen Amerika. Dia bilang, saya sudah 4 kali ke sini.
waktu kali pertama datang ke sini, saya dalam kondisi duka, keluarga lagi kondisi duka, karena salah satu kerabat meninggal. Oke. Dan ketika sudah di Saung Angklung, kami sangat happy gitu, terlupakan sejenak rasa duka itu, sehingga dia sampai 4 kali berkunjung ke Saung. Itu dari Amerika Parlemen. Yang kedua, saya ketemu ketika habis menari bersama, orang Belandanya nyamperin saya. Saya sudah 11 kali ke situ. Saya 11 happy, kali? enjoy sama anak-anak. 11 kali dari Belanda. Wow. Ya, saya enjoy. Nah, yang terakhir ketika saya mau ke kota nih, mau ke jalan, ada 4 orang bule nangkring di tempat parkir. Saya bilang, yuk nunggu apa? Nunggu taksi? Iya nunggu taksi. Lama udah aja naik bareng sama mobil kita. Nah dia masuk ke mobil kita, ngobrol-ngobrol, berapa kali sudah, gimana seneng dan pertunjukan Saung? Saya happy banget katanya. Bahkan saya itu sudah 22 kali ke Saung Angklung. Hah? Saya juga kaget dari Australia loh, 22 kali. Jadi sekarang saya di Jakarta, saya ngajak teman-teman, saudara-saudara, kalau ada yang dari Australia, saya ajak terus ke Saung Angklung. Nah, jadi itu yang saya kira belum terjadi di orang Indonesia itu sendiri gitu ya, sampai berulang-ulang ya. Maksudnya masih sedikit. Nah, masih sedikit ya. jadi, justru yang yang keinginan besar dari orang, datangnya dari orang luar ya, bukan dari orang kita ya, Kang ya? Ya itulah. Australia 22 kali loh ke Saung Angklung. Yang Belanda tadi 11 kali ya? Belanda 11. Itu yang ketemu saya ya. Yeah. Ketemu saya langsung. Berarti kan yang tidak ketemu saya langsung juga banyak gitu mungkin ya. Yeah. Nah, asumsinya begitu. Dan itu bukan disurvei sengaja. Nah, maksud saya sebetulnya kami ini ya ada perubahan apa? Biasanya setiap saat itu ada saja sesuatu yang menarik di antara 1-2 orang anak yang menjadi maskot. Biasanya salah satunya seperti itu. Dulu ada yang mirip Amin Rais, happy. Wah, orang itu menjadi idola. Ada yang mirip banyak. Nah, dia itu punya keunikan-unikan sendiri ya. Jadi kita ini tidak banyak mengatur ya, tapi mereka ini punya istilahnya punya talenta sendiri yang bisa membuat tamu-tamu ini menarik. Dan berkesan pastinya juga, ya. Ya, dari sisi lagu, dari sisi tarian, lain-lain, tentu kita tidak diam di tempat. Tidak, betul. Bukan hanya semata-mata untuk tamu, tetapi untuk kami para pemain itu supaya tidak bosan. Sekarang lagu apa nih yang paling tren? Sekarang lagu apa nih? Apa lagu Korea atau apapun yang kita sampaikan juga. Jadi konsep kita adalah keep the old one, create the new one. Itu kita memelihara yang lama penuh dengan nilai-nilai tradisinya gitu ya. Kemudian juga kita menciptakan sesuatu yang baru juga ramai pasaran. Jadi ada inovasi-inovasi dan juga keep updated dengan perkembangan zaman gitu ya. Jadi tetap menghadirkan sisi tradisionalnya namun juga mengikuti perkembangan zaman. Ini cukup menarik ya, karena ini salah satu juga yang mungkin bisa menarik perhatian dari para wisatawan. Nah, Kang Taufik, kalau mungkin teman-teman MG listeners ini yang besok ataupun weekend ini mau datang langsung ke Saung Angklung Ujo, ini harus reservasi dulu kah atau bisa datang langsung? Dan kalau mau reservasi mungkin kemana, Kang? Ya, kalau pada saat ini nampaknya harus reservasi pada saat ini ya. Berbeda dengan waktu sebelum COVID ya. Sebelum COVID reservasi itu takut nggak kebagian tempat, gitu ya. Kalau sekarang ini reservasi itu untuk apakah ada pertunjukan atau tidak, itu nanyanya. Oke, buat konfirmasi ya, jangan-jangan udah jauh-jauh dari Jakarta nyampe di sana ternyata tutup gitu, nggak ada pertunjukan ya. Iya, betul. Udah sayang sekali. Lah. Kita tetap buka, tapi kalau tamunya di bawah 10 orang kan repot juga, pertunjukannya nggak nyaman ke semuanya. Tamu nggak nyaman ya, tamunya hanya 10, kemudian pemainnya 60 orang. Waduh, gitu. Lebih banyak pemainnya daripada pengunjungnya ya. Ya itu, jadi nggak nyaman ke semuanya. Betul. Jadi lebih baik booking dulu. Reservasinya kemana, Kang? Ada nomor telepon, nanti boleh, itu kan kita ada di IG ya. Oh, di Instagramnya. Ada IG, betul, Instagram, di Facebook. Oke, bisa dicari ya nama Instagramnya Saung Angklung ya. Saung Angklung Ujo bisa dicari situ. Baik, Kang Taufik, mungkin terakhir apa harapan Kang Taufik sebagai pelaku sektor wisata ini agar bisa melalui masa pandemi ini, dan kita harapkan semoga mungkin ya bisa kembali pulih. Silakan Kang, harapannya. Harapan saya ya semua pihak harus komitmen, harus disiplin supaya tidak terjadi lagi
pandemi ketiga atau keempat itu mengerikan sekali. Sebab kemarin itu sudah banyak yang booking, tapi tiba-tiba PPKM berhenti lagi, kita ngembaliin lagi, BPR lain-lain, dibuka lagi karena sudah boleh buka katanya, tiba-tiba ada PPKM, dibatalin lagi. Nah, itu luar biasa. Itu menjadi ketidakpercayaan banyak pihak. Mau booking nih misalkan untuk bulan depan, itu kita sudah arrange, tiba-tiba batalkan, itu juga repot. Jadi ini itu semua saya nggak bisa nyalahin semua pemerintah atau siapapun, tapi lebih kepada ya kita introspeksi aja, kita masing-masing harus bisa berdisiplin supaya pandemi ini cepat lewat. Gitu. Betul sekali. Itu aja menurut saya sih. Jadi jangan kendor protokol kesehatannya, walaupun tempat wisatanya sudah buka, partisipasi aktif dari masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, tidak hanya di rumah namun juga di tempat wisata, ini tetap diharapkan. Baik, terima kasih. Ya, kalau menurut saya bukan, menurut saya bukan hanya protokol kesehatannya, tapi juga jaga kesehatannya, jaga Betul. imunnya, harus bahagia. Betul. Piknik lah gitu. Bahagia lah. Piknik ya. Biar imunnya meningkat gitu. Iya, biar imun tambah meningkat, tambah sehat. Baik, terima kasih Kang Iya, Taufik Hidayat Ujo, Direktur betul. Utama Saung Angklung Ujo, sudah bergabung bersama kami di Inspiring Around pada pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas Kang Taufik, salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.